terus nggak sengaja dapat notif dari si, terus oh iya gitu. Terus juga tapinya tuh baru di tengah jalan. Ketika di prosesnya kita sadar ada cara kita dalam melakukan garis bawah niat yang baik ini salah cara menyampaikannya atau cara melakukannya. Jangan takut untuk mengakui kesalahan diri. Kayaknya ini gak relevan deh. Kayak gue ada yang salah deh kayak gini. Jangan takut kalau mengakui kita tuh salah. Karena kita manusia cuy. Ya udah, segera perbaikin itu nggak apa-apa. Karena kita sering kali kita tuh baru tahu hal yang benar dan salah ketika di tengah jalan. Yang kedua ini adalah aktualisasi diri. Ada yang tahu aktualisasi diri itu apa? Aktualisasi diri itu pertama, lo tahu potensi yang ada di dalam diri lo, dan lo bisa memanfaatkan potensi lo itu untuk mencapai tujuan hidup lo. Ternyata aktualisasi diri ini, yang kesimpulan yang akan gue bahas, itu adalah puncak tertinggi untuk lo bisa mencapai kebahagiaan yang lo pengen. Ini ada di, kenapa gue bisa bilang puncak tertinggi? Ini menurut teori guys. Jadi ada namanya diagram Maslow, ada 7 tingkatan, dan katanya itu untuk kebutuhan manusia yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Kaitan sama untuk kita memulai sesuatu hal yang baik. Sebenarnya menurut gue, kita gak harus langsung tahu potensi kita apa, terus gak usah muluk-muluk dulu tujuan hidup kita apa. Kalau kita udah bisa melakukan hal baik dengan niat yang baik, tujuan baik, sebenarnya itu udah beririsan atau berhubungan sama hal memberi dampak yang positif gitu, seperti berkarya atau melakukan hal-hal yang baik. Dan itu udah sebenarnya hal simpel mencapai tujuan yang kita ingin, ya gak sih? Terus pasti kita memanfaatkan hal sebelum kita tahu potensi nih. Misal kita belum tahu potensi kita, pasti apa yang ada di sekitar kita dulu dong, atau di diri kita bisanya apa nih untuk memberikan dampak atau untuk mencapai niat baik kita. Nah, dengan mengetahui atau memanfaatkan kapasitas yang kita punya atau hal yang kita punya lah, belum sampai titik potensi, itu sebenarnya udah link juga, jembatan menuju kita tahu potensi, atau bahkan kita bisa langsung tahu potensi kita apa dengan kita punya niat baik untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi menurut gue itu tujuan ketika kita berniat baik dan kita bisa melakukannya, meskipun itu simple, meskipun kita nggak tahu gitu apakah itu bakal berdampak untuk banyak orang, bahkan sedikit pun kita nggak tahu. Tapi ketika kita tahu, oh oke, tujuan gue baik, niat gue baik, tanpa tapi gue laksanain gitu. Nah itu sebenarnya kita udah melaksanakannya, niat baik itu, kita udah mencapai aktualisasi diri loh secara nggak langsung, ya nggak sih? Hal simpel yang nggak bisa terbayar deh, apalagi kalau lu membuat karya yang menurut lu ada value-nya, ada nilainya, meskipun mungkin yang nggak dengerin nggak seberapa. Itu ada apa ya, rasa kesenangan, mungkin itu yang diagram Maslow itu sebut. Untuk ngehubungin hal ini, gue jadi ingat beberapa bulan lalu gue sempat dikasih akses link secara private, maksudnya cuma untuk perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Webinar ini webinar dari ISQ. Emang gue tuh waktu itu pengen banget kan yang namanya ikutan ISQ-nya tuh langsung narasumbernya Pak Ari Ginanjar. Sedikit cerita, gue itu pernah dapet waktu itu free, tapi gue nggak bisa datang karena ada halangan gitu, berhalangan hadir gitu. Alhamdulillahnya gue malah dapet akses gratis yang tanpa gue duga gitu saat di pertengahan meeting waktu itu kerja. Oke, itu cerita aja selingan. Nah ketika itu gue seneng dong bisa ikut webinarnya langsung nasumnya Bapak Ari Ginanjar, meskipun gue gak melihat langsung secara virtual. Hubungannya sama yang ingin gue sampaikan dan terkait dengan tanpa tapi dalam memulai dan aktualisasi diri adalah, beliau itu bilang bahwa ada 7 tingkatan juga nih. Beliau bilang
Jadi pertama itu, singkat gue ya, kebutuhan hidup. Ini dari yang ibaratnya tahapan terendah sampai yang benar-benar tinggi banget gitu. Berbeda sih sama Maslow, tapi mirip sebenarnya. Kedua itu tantangan, diingat-ingat ya. Ketiga itu eksistensi diri. Eksistensi diri itu kayak pingin untuk dihargain, untuk diakuin, untuk dilihat kayak gitu. Terus yang keempat itu cinta dan relasi, membutuhkan kasih sayang, kepedulian dari orang sekitar. Kelima perkembangan, dimana orang itu bisa terus berprogres dalam hidupnya. Terus yang keenam itu berkontribusi. Kontribusi ya bisa memberikan dampak gitu ya mungkin ya. Terus yang ketujuh ini meaning and purpose, dimana dia bisa memberikan arti. Udah dampaknya ketujuh sih, ke enam ini memberikan potensi yang kita punya gitu, ikut berkontribusi. Tapi meaning ini udah memberikan arti orang-orang sekitar, orang-orang yang merasakan potensi yang kita lakukan, kita berikan, itu ikut dampaknya gitu, terinfluence. Ternyata pahitnya, kalau kata Bapak Ari Ginanjar, paling banyak atau orang-orang di dunia ini pada umumnya ngejarnya dari 1 dulu ke 7. Dia menuhin rasa aman dulu, nyari kerja. Yang kedua, dia itu cari nih apa ya yang challenge buat gue. Udah aman nih misalnya hidupnya nih, udah cukup lah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Cari tantangan. Oke, kayak gue harus ini deh, jenjang karir gitu. Udah dapet jenjang karir, pengen diakuin misal sama orang-orang kantor, sama keluarga, weh gila karir lo gitu, misalnya kayak gitu. Keempat, cinta dan relasi, makin disayang lah. Kelima, perkembangan, wah berkembang, pokoknya sampai ke-7. Kebanyakan orang kayak gitu. Benar atau salah kalau kata Bapak Ari Ginanjar? Padahal Al-Quran sudah dari ribuan tahun lalu mengajarkan bahwa kita itu harusnya dari 7 ke 1. Ini ngena banget sih sama niat baik atau bertujuan baik atau berkarya gitu. Nggak tahu, gue jadi terharu ya. Maksudnya orang punya teori, tapi Al-Quran udah memberikan itu loh. Sebaik-baik orang kan yang bermanfaat untuk orang lain ya. Allah udah memberitahu itu. Dan harusnya kalau dari kata Al-Quran, dari atas ke bawah coy. Dari kita memberi arti dulu, itu lama-lama udah include semua. Ketika kita bisa memberikan dampak, otomatis kita udah berkontribusi. Dan kita udah mikirin, ketika kita berdampak, kita memberikan dampak, gimana nih supaya ini tuh orang itu gak cuma misalnya nih, gak cuma di wilayah Depok doang, tapi juga bisa diterapin di Bogor. Karena kita niatnya tuh udah niat baik gitu. Otomatis dengan kita punya niat baik dan ingin memberikan hal-hal baik, kita itu secara nggak langsung udah dapet cinta dan relasi. Jadi urutannya tuh sayangnya kebanyakan orang tuh keliru gitu. Terus dari situ nanti muncul orang kan otomatis jadi tahu kan kita gitu, tanpa kita sebenarnya nggak ada niat kesana gitu. Tapi karena orang tambah banyak kenal kita, karena kita silaturahmi sama banyak orang, ya otomatis eksistensi itu akan hadir dengan sendirinya. Dan dalam niat baik untuk memberikan dampak, gak mungkin dalam prosesnya ada lika-liku. Apalagi kalau misalkan kayak gitu kan gak lihat dari money ya, atau dari uang. Jadi ada aja tantangan, lo istiqomah gak, dan sebagainya. Dan kalau misalkan pun kita udah bisa memberi nilai dan dampak, pasti kan gak mungkin Allah gak ngasih ganjaran gitu. Kayak kita berbuat baik, ada aja deh biasanya tuh di tempat mana dimana yang baik juga sama kita gitu. Ya pasti lah, minimal 1 ada pasti gitu. Jadi kebutuhan hidup itu akan tercover gitu secara kita gak sadar gitu, karena kita udah memberi dampak,
otomatis kita nggak mungkin kan kita memberikan nilai ke orang tapi kita pengen ngerepotin orang. Otomatis kita jadi belajar tangguh untuk diri sendiri juga. Jadi konsepnya dibalik gitu harusnya. Ini ngena waktu gue, kata gue, wah nggak sia-sia gue denger, dan kayak gue juga pengen aja diskusiin random kayak gini, semoga bermanfaat ya. Terus kita acak sekarang. Kan ini paling atas ini kata Bapak Ari Ginanjar, meaning and purpose ya, tujuan dan arti. Ketika lo mulai dari bawah ke atas, salah satunya hilang, lo bisa frustasi men. Kita nggak bisa bohong ya, ada rumah sakit jiwa. Oh, berarti meskipun kesabaran itu kata orang tidak ada batasnya, tapi kita perlu namanya handle dan memahami diri, tahu cara menghandle emosi. Karena ya itu, misal nih, waktu itu gue pernah ke RSJ di daerah Jawa. Gue nanya-nanya sama petugasnya, dimana katanya kebanyakan pasiennya adalah perempuan. Tahu nggak? Dan kebanyakan itu alasannya apa? Itu RSJ-nya daerah Jogja. Alasannya karena cowok. Sedih banget gak sih? Nah, banyakan orang ketika dia mengejar 1-6, bukan 7 ya, bukan meaning and purpose, dan di antara 1 dan 6 ini hilang tadinya dia punya, itu bisa frustasi men, tanpa dia punya pegangan. Tapi lo tanpa punya 1-6, tapi lo udah punya fondasi 7 yang kuat, lo punya niat baik, memberikan value ke orang-orang sekitar lo, minimal lo punya apa nih yang gue punya ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik gitu. Mau rintangan gimana pun, mau jatuh segimanapun, lo bisa bangkit lagi coy. Itu maksudnya. Dan itu ngena, gue langsung tambah oke. Harusnya kita mulai dari 7. Dan sejujurnya itu berasa banget. Gue mulai nerapin. Gue menerapkan ini dari mahasiswa akhir, meskipun gue tahu ilmu ini baru pas beberapa bulan lalu. Itu panjang lagi, mungkin akan nggak tahu gue akan cerita atau enggak, tapi ya pasti bukan di sesi ini. Tapi itu benar-benar berdampak. Gue merasa punya relasi yang dari beragam, meskipun ya tidak sebanyak selebgram, influence, dan mungkin di atas langit masih ada langit, tapi itu real cuy, bener dibanding gue yang kemarin gitu, sebelum gue memutuskan untuk memberikan nilai hidup yang gue punya kok ke sekeliling. Oke. Itu tentang aktualisasi diri. Terus juga gue baru juga gue perbaharuin perspektif gue. Yang sekarang gue ngomong bisa jadi benar, bisa jadi salah ya, karena ini lagi proses belajar, kita sama-sama belajar. Nah, waktu itu beberapa bulan lalu sampai sekarang gue selalu meyakini kalau misalkan apapun kegagalan yang hadir di hidup gue, pasti ada peran salah yang gue punya. Itu gue tekenin, meskipun gue ngerasa gue gak punya salah apa-apa. Tapi ternyata gak segampang itu ketika kita lagi ngadepin kegagalan. Apalagi kalau misalkan kita ngerasa udah effort yang atau usaha yang benar-benar maksimal, optimum, udah semua kita curahin, doa juga. Kita gak mau dong ngelihat salah kita yang dimana, karena kita merasa udah benar-benar melakukan segala hal, bahkan yang mungkin orang gak tahu dan gak masuk akal. Nah, di sini gue suka hal-hal kontra ya. Gue suka mengundang keributan cuy. Nah, maksudnya bukan keributan gimana kayak demo atau gimana, karena menurut gue nggak semua manusia itu senang debat. Tapi kalau misalkan kepancing sama hal kontra, nah itu kadang orang baru ini kok kayak gini, ini kok gini, terus bisa menemukan solusi bersama ya, asal tujuannya kita cari benang merah atau hal yang bisa diambil dari perbedaan perspektif tersebut apa. Karena kan kadang nih gue pun misal gue ini ngomong dari sudut belakangnya gajah, gue cuma lihat buntutnya gajah,
dan lu lihat dari depannya gajah, lihat belalainya yang gue nggak lihat gitu. Jadi ya kita diskusi di sini gitu, dan itu juga ada landasannya loh dari ilmu psikologi, karena kan gue follow akun-akun psikologi sama baca, meskipun gak banyak ya, belum banyak, masih 1-2 buku psikologi. Itu ternyata ketika kita bukan berantem, kita beradu argumen dengan tujuan untuk tahu solusi bersama, itu malah justru bagus dan lumrah dan harus, katanya menurut ilmu psikologi. Kenapa? Karena dari situ kita bisa memanajemen emosi dan juga bisa melihat dari sudut pandang lain, meningkatkan kecerdasan juga ya, otomatis kognitif sama emosional, dan juga bisa satu sama lain berprogres gitu, karena kan belajar toleransi juga banyak punya. Dan gak cuma diskusi cuy, ini gue ngomong ngelantur aja gak apa-apa ya, diskusi yang hal kontra ya, itu jadi cuma kayak ngundang aja gitu, kayak untuk membuka diskusi, itu gak apa-apa. Masalah juga masalah tuh kalau misalkan kita lihat, sebenarnya yang paling cepet bikin kita berprogres, meskipun kayak obat pahit banget, bahkan lebih pahit dari obat, kayak lebih pahit dari pare. Ya sekarang gue tanya, kalau misalkan lu gak punya masalah di hidup lo kemarin, coba deh lu bayangin satu masalah yang kemarin lu sempet lewatin, tapi lu udah lewatin, lu gak ngadepin itu, lu gak bakal bisa berprogres kan secepat sekarang, minimal dari segi mental deh. Nah kayak gitu, itu dia. Makanya ini yang pengen gue bahas tentang masalah. Tadi kan tentang memulai tanpa tapi, tentang aktualisasi diri, tentang kontras, sekarang tentang masalah. Untuk masalah ini sebenarnya berhubungan sama hal yang gue bilang, kalau gue gagal ini, masalah sama kegagalan ya, yang pengen gue bahas sekarang di part terakhir ini. Sebenarnya itu adalah, tapi tetap aja ketika kita ngadepin masalah atau lagi gagal tuh, yang namanya disalahin pasti gak enak. Maksudnya dikasih tahu kayak misalkan, ya lu sih soalnya lu salah gini, gak ada yang suka digituin. Jadi kalau misalkan ingat-ingat aja, kalau misalkan lagi ada teman atau orang sekitar yang sedang merasakan atau mengalami kegagalan, ya kita ingat memposisikan di diri sendiri gitu. Kalau misalkan pasti orang itu sudah berusaha semampunya, meskipun dia ada salah gitu, kita nggak bisa langsung yang namanya negur, ya mungkin lu salah gini, karena pun kita benar, kita nggak ada di sepatu dia loh gitu, ada hal yang nggak terlewatkan, terus gimana gitu kan. Si bilang kalau misalkan kegagalan itu sih ngerasa pasti ada di diri Chelsea. Terus tapi si juga bilang kalau misalkan gagal, si gak mau yang namanya disalah-salahin atau ngerasa ya. Sejujurnya gue mau speak up tentang ini karena gue baru-baru aja ngerasain, dimana mungkin atau mungkin bisa jadi kebanyakan orang emang effort satu sih ngerasa udah effortnya tuh 1, 2, 3 lebih daripada orang kebanyakan, bahkan udah nyiapin plan A, plan B, plan C. Ketika plan A gagal sih udah coba nge-build nih, ngebangun fondasi untuk rencana B, rencana C, tapi sih nggak tahu kalau misalkan ternyata tuh semuanya tuh gagal gitu. Itu ngenes ya. Untuk ketika di fase itu, jujur untuk biasanya sih beberapa bulan terakhir ini menilai ketika mengalami kegagalan gue salah apa yang perlu gue koreksi, karena kan itu jujur gue jadi bisa melihat hal detail yang kalau misalkan gue nilai sekilas itu nggak kelihatan gitu. Tapi di saat lu ibaratnya udah usaha maksimal, berdoa, udah ngerasa effort lebih banyak dari orang, misal orang kerja, lu kerja nggak cuma satu tempat misalnya kayak gitu, terus lu mikir
gue juga pengen backup ini, tapi orang lain juga kalau yang lu ceritain ngira bakal aman-aman aja, ternyata no. Ibaratnya kayak gitu. Sulit ya untuk kita berpikir positif gitu, meskipun kata motivator itu ya banyak hal-hal kata-kata bijak gitu. Itu makanya gue pengen sharing di sini untuk sampai akhirnya gue bisa bercermin dan menemukan apa kesalahan gue gitu. Gue perlu yang namanya berdamai diri dengan diri sendiri. Semoga aja, karena gue ngerasa ini lagi momennya dan gue pengen diskusi, semoga aja ada manfaatnya. Barangkali ada notif masuk gitu kan, terus yang lagi ngalamin senasib gitu, atau ngalamin fasenya, atau orang sekitarnya jadi ada ketemu jawabannya. Berdamai diri sendiri tuh kayak gimana sih? Damainya tuh di sini kan karena gue pribadi waktu itu nggak tahu ya salah gue di mana, sulit untuk gue mengkoreksi. Bahkan mungkin gue akan sensi ketika orang bilang lo sih gitu. Karena ada banyak hal yang gue simpan gimana gue berusaha dan berdoa. Ya mungkin orang juga pernah merasakan itu. Dan ketika itu gue mohon ampun sama Allah, bilang, ya Allah maafkan hamba. Kalau memang hamba ada salah, meskipun hamba gak tahu salah hamba apa, tolong dituntun. Karena hamba hanya seorang hamba gitu. Kalau hamba ada di titik gagal seperti ini, artinya kan engkau udah mengizinkan hamba ada di titik ini. Berarti ini udah atas izin engkau, kehendak engkau, maka tolong, ada peran engkau juga tentunya, sudah atas takdir engkau juga. Meskipun mungkin ya kita ini yang membawa sampai ke titik itu loh gitu kan, karena ada peran usaha manusia juga ya. Tapi engkau sudah izinkan, tolong dituntun, dibantu, diberikan petunjuk, dan tolong diberikan ampun gitu. Dan abis itu kita kasih tahu gitu. Jadi lebih ke cara berpasrah sih. Gue ingat kata Kak Angga Fauzan, baru semalam gue baca tweetnya. Kadang tuh, bukan kadang, effort dan doa emang harus optimum, tapi berserah nggak boleh kalah optimumnya. Di sini gue belajar seperti cara berdoa. Gue pertama tuh berdamai diri sendirinya kayak gitu. Gue bilang, gue jujur, maksudnya kayak laporan ke Allah, ya Allah hamba kan udah ngasih bukti gitu loh. Berpasrahnya tuh ngasih bukti, hamba udah berusaha semaksimal yang hamba bisa, hamba udah berdoa, udah usaha banget, tolong dituntun. Terus gue minta deh apa yang gue pengen, kayak, terus gue bilang, ya Allah hamba kan gak neko-neko, niat hamba baik. Pasti kan apa ya, kalau kita cara berserahnya baik, udah cara usahanya menurut kita yang punya apa kemampuan terbatas ya, maksudnya sebagai as human gitu kan, kita bukan Tuhan gitu. Udah semaksimal mungkin insya Allah gitu. Masa sih Allah nggak bantu, dan udah, oh ya ini orang udah optimum banget nih gitu, hamba saya gitu ya. Karena yang namanya kita menolong, minta tolong sama Allah, harus dong. Jadi nggak apa-apa dong kita nodong kayak ya tumpahin semuanya gitu ke Allah. Ya ke siapa lagi gitu kalau bukan yang maha dari segala maha. Udah gitu, itu cara gue berdamai dengan diri sendiri yang pertama. Dari situ kan kita belajar pasrah ya. Oke, belajar peaceful man. Yang kedua itu kan gue punya plan ya, gue bikin planner 2022. Meskipun gue tahu nggak semua orang bikin plan ala-ala kayak gini, tapi gue bikin. Terus gue ini di evaluasi 2021 nya gue nulis apa ya, hasil dari berdamai dengan diri gue sendiri ini. Hal dari evaluasi itu gue nulis dari berdamai dengan diri sendiri, kayak amal baik itu kan yang dibawa ke akhirat ya, ya nggak, ya kan, bener nggak sih?
Meskipun yang gue bahas sepertinya kelihatan kayak islami banget, tapi kalau misalkan direlatin atau dinyambungin ke logika, ternyata nyambung coy. Jadi kan yang dibawa ke akhirat adalah amal ibadah, bukan hasil. Ya kan? Amal ibadah berarti apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, hal baik apa. Ini udah kelihatan. Ketika kita gagal berkali-kali, sebenarnya yang kita lakukan, apakah kita meskipun kita belum mendapatkan hasil, tapi yang jadi bekal untuk akhirat adalah amal ibadah. Yang kedua, secara logika, untuk hasil itu kan sifatnya eksternal. Mau gimana pun kita bilang, hasil itu akan mengikuti dari seberapa besar kita bertanggung jawab. Dan kayak udah hukum pasti, tapi kan tetap aja hasil itu di luar ranah kita gitu. Tanggung jawab ini, usaha ini yang menjadi magnetnya hasil. Magnet keajaiban. Keajaiban apa sih? Kata orang sih ketika bertemunya kesempatan dan juga kemampuan atau tanggung jawab atau hal-hal yang kita usahakan gitu ya. Ya udah, karena hasil itu atau keajaiban itu masih sifatnya, bukan keajaiban ya, kesempatan itu sifatnya eksternal, hasil itu sifatnya eksternal, kita kuatin aja ini tanggung jawabnya, pelaksanaannya. Gitu sih waktu gue menghadapi kegagalan. Jadi untuk gue berdamai diri sendiri, gue malah merasa Allah itu lagi ngetes keistiqomahan gue. Istiqomah tuh dalam bahasa Arab artinya konsisten atau lurus atau tegak. Seperti yang gue udah bilang, kan gue udah bilang udah laporan ibaratnya ke Allah ya. Ya Allah, hamba kan gak neko-neko gitu. Ketika sekarang gini, kita udah berusaha maksimal, kita udah doa, terus kita udah mohon ampun sama Allah, meskipun kita dari sudut pandang kita belum tahu gitu salah kita apa, tapi kan kita minta dibenerin, kita ngaku kita punya salah gitu, kalaupun punya salah mohon maaf. Terus kita gak neko-neko, niat kita baik. Berarti apa arti kegagalan itu? Hadiah dong, ya gak sih? Artinya Allah sayang dong sama kita. Dilihat dari akhirat itu, kalau tujuannya kita gak boleh mikir hasil, tapi kita bisa lihat hasil yang pasti, yaitu tujuannya nanti setelah kita meninggal. Untuk mencapainya sebenarnya bekalnya amal kan. Kan itu yang kita lakukan di kegagalan itu amal kebaikan. Jadi Allah tuh sayang sebenarnya. Bahkan kita dikasih berlimpah-limpah fasilitas untuk kita beramal. Dari gagalan kita jadi trial error terus gitu. Gue jadi merasa, ya Allah, ini apa bentuk kepedulian Engkau, rasa sayang Engkau, terus Engkau lagi muji hamba, apa hamba istiqomah, lo pantes gak buat dapetin nanti, maksudnya akhirat, surga kayak gitu, bertemu dengan Allah misal kayak gitu. Jadi dites sebenarnya, kita lihat hasil yang pasti aja, yang gak akan diingkarin. Jadi sedih cuy. Ya lo tuh juga, intinya lo tuh dites, lo tuh ditimpa gagal masih mau gak ngejalanin gak kayak gitu. Padahal kalau misalkan untuk dapetin itu kan kita udah lihat nih benang merahnya kan, ya udah caranya make sure, pastiin dengan cara kita istiqomah. Itu tuh udah Allah limpahin kasih sayang lo sebenarnya, meskipun hadiahnya nggak kelihatan itu nggak enak, nggak kayak hampers Ramadan yang lu kasih ke saudara lu ke keluarga lu kayak gitu. Ini gue bukan maksud berustazah ya, cuman gue merasa kita itu punya hal masing-masing yang bisa dibagi, dan gue ngerasa ini ada nilainya untuk gue share gitu loh, yang gue bilang lagi momennya. Dan gue ngerasa orang punya perjalanan spiritual, dan gue mendapat kesimpulan ini ya banyak intisari ilmu-ilmu dari yang lain juga, cuman kesimpulannya gue dapetin dari pengalaman. Gue nggak akan sampai di titik berdamai dengan diri sendiri dan menyimpulkan kayak gini kalau gue nggak melewati gagal berkali-kali, usaha ngerasa udah lebih berkali dari orang, punya plan ABC mungkin sampai
BZ gitu. Lebih banget gue, pokoknya sampai kayak gitu kan pasti kita nggak masuk logika ya, kok gagal semua kayak gitu. Dan orang lihatnya kayaknya berhasil gitu, kayaknya oke aja, ternyata zong semua cuy gitu, pada udah share gitu. Pasti kita apa ya, kalau yang itu meaningnya kuat, coba iman ke Allahnya kuat, apa nih artinya ya Allah gitu, ya hadiah gitu. Dan kalaupun ya Allah ngasihnya itu bentuknya musibah, emang kita salah, tapi kita positif thinking, ya Allah makasih engkau sayang banget sama hamba gitu. Apa Allah nggak kayak mikir gitu, ini orang dikasih musibah malah makasih, ya Allah, ya Allah kan kayak nih orang ini banget ya, misal malaikat dah bilang nih orang positif thinking banget ya, saya masih tetap sayang sama Tuhannya, tetap beriman. Apa nggak jadi dibalik tuh perspektifnya, tadinya uh, niatnya ngasih ujian, kayak malaikat kasih dia ujian dah kayak gitu, tapi malah bersyukur gitu, kalaupun emang itu sebenarnya niatnya musibah ya, bukan bentuk kasih sayang Allah. Hal yang selanjutnya dari yang pengen gue share di sini, wow sudah setengah jam lebih, semoga masih ada yang mendengarkan sampai tahap sini, adalah sebenarnya di proses berdamai dengan diri sendiri ini, kewajiban yang kita lakukan, kewajiban di sini hal-hal baik yang kita laksanakan ya, yang lo laksanakan tapi mungkin kelihatannya belum ada hasil, atau mungkin gagal terus padahal lo udah berusaha A B C D bla 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 gitu ya. Itu tuh sebenarnya ketika lo melakukan, nggak semua orang terpikirkan untuk melakukan kewajiban itu. Kewajiban ini kan bisa hal baik yang kita lakukan atau hal terpikir, jadi sebenarnya itu nggak wajib, tapi kita tahu itu hal baik, kita inisiatif lakukan gitu ya. Gak semua orang terpikir, kalaupun terpikir gak semua orang tergerak cuy buat ngelaksanain, tapi lo jadi bagian orang yang melaksanakannya, tergerak dan terpikirkan. Berarti gak semua orang dong, berarti itu hadiah dari Allah dong, ya kan? Jadi lo tuh dipilih gitu untuk melakukan hal itu. How special you are, itu sih yang gue ngerasain. Gue coba berpositif thinking, gue malah terharu dan apa ya, aduh gue makanya apa ya, kadang tuh pengalaman spiritual lebih ngena. Itu yang bikin gue di titik terendah. Mungkin orang bilang kayak kemarin gue sempat ada temen sahabat gue bilang, lu tuh orang yang apa namanya, yang paling motivasinya nggak habis gitu. Apa ya, karena jam terbang dalam arti itu pengalaman spiritual mungkin ya, pengalaman hidup gitu, yang bikin kita melihat, kita jadi sadar, karena kan kita berusaha nggak menyalahkan orang lain apalagi Tuhan. Di titik itu kita jadi menemukan hal-hal yang tadinya kita nggak bisa melihat itu. Nah ini berdamai ini baru kita dapat jalan untuk baru ngelihat, mengoreksi diri gitu ketika kayak gitu, karena kan kita udah lebih tenang hatinya, nggak dengki, nggak iri misalkan ngelihat orang, kalaupun kita lagi down banget gitu ya, terus kita ngelihat orang nih lagi di atas ya, mungkin banyak orang katanya gitu iri. Alhamdulillah gue nggak pernah, seinget gue sih gue nggak pernah iri misalnya lihat orang lagi di atas. Cuman gue pernahnya kesel karena ini doang sih, jadi curhat, karena gue ngerasa pernah ngebantuin tapi orangnya kayak lupa, terus naik aja gitu, lupa sama gue keselnya kayak gitu doang. Nah pokoknya kayak gitu, intinya gue alhamdulillah seingat gue nggak pernah kayak gitu. Dan tapi kan kata orang susah ya untuk ketika kita di bawah itu untuk bisa nggak envy sama orang gitu. Meskipun gue nggak envy, gue lebih ke ini sih, kayak mikir kok gue udah usaha belum bisa kayak gitu ya, gue sempet terlintas kayak gitu. Tapi karena landasannya, base-nya udah yang gue sebutin, jelasin kayak tadi, hikmah yang gue dapet, gue jadi melihat orang lain itu as human like me gitu ya, sebagai manusia yang seperti saya juga gitu. Jadi misalkan dia itu udah mencapai titik puncak yang dia dapet
sedangkan gue nih masih jatuh bahkan ambruk gitu misalkan. Dan gue ngelihat si A tuh, di situ gue malah melihatnya lebih ke alhamdulillah gitu. Jadi malah perspektifnya tuh berbeda. Dia sudah bisa melaksanakan kewajiban dia dengan baik, bahkan ketika di titik tertinggi dia itu kan, karena orang itu melaksanakan tanggung jawab itu nggak mudah ya. Kadang terlalu susah jadi nyerah melakukan tanggung jawab, terlalu senang jadi lalai melakukan tanggung jawab. Nah, dia masih bisa ya gitu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Atau amalan apa ya, alhamdulillah deh dia bisa kayak gitu. Jadi kita melihatnya, oh sisi kewajiban itu yang Allah fasilitasin, oh dia sudah bisa melaksanakan itu, jadi dia mencapai itu. Terus jadi yang kedua, kita jadi berdoa ya Allah, semoga hamba juga bisa seperti itu, semoga hamba bisa di kondisi apapun. Kan karena katanya yang gue bilang loh, tanggung jawab itu magnet menuju apa teh namanya, menuju hasil yang kita dapatkan ya. Semoga hamba bisa jadi lebih ke hal yang bisa kita kontrol gitu, melaksanakan tanggung jawab hamba, kewajiban hamba di segala situasi, hingga hamba juga bisa merasakan kenikmatan seperti itu gitu. Jadi lebih ke positif malah ngelihatnya. Terus ketika orang lagi seneng malah kayak, ih doain juga ya aku bisa kayak gitu juga kayak kamu, kayak gitu-gitu. Terus malah jadi kayak nanya-nanya tips gitu, karena kan kita nggak tahu ya, mungkin dia nggak share ke orang lain tapi kita bisa nanya terus akhirnya dia share kayak gitu gitu sih. Jadi banyak hikmahnya sih. Padahal kewajiban ini udah jalan pasti untuk menuju sesuatu yang kekal. Yang gue bilang di akhirat kan yang dilihat bukan hasilnya, amalnya. Jadi lu tuh udah difasilitasin untuk menuju sesuatu, mendapatkan sesuatu yang pasti. Makanya kenapa gue bilang hadiah. Terus kalau masih mikir, kok lo mikirnya hadiah sih? Sekarang kayak gini, gue tanya, gue pernah nanya nih ke orang nih, misalkan A nih ya, gue tanya ke si A, kamu kalau misalkan dikasih hadiah sama orang yang kamu sayang banget, tapi kamu gak suka hadiahnya, apa kamu bakal nerima? Padahal nih orang yang kamu sayang banget juga sayang sama kamu, cuman ya kayak salah ngasih yang gak sesuai selera aja gitu. Dan si A ini jawab, ya aku tetap terima gitu. Dan gue pun si pribadi kalau di posisi si A juga akan tetap menerima, karena ya kita menghargai ya pemberian orang gitu. Dan yang penting kan dia ingat aja udah wow, spesial dong. Gak semua orang ingat gitu, ingat kita untuk ngasih sesuatu gitu, apalagi Tuhan kita. Tuhan kita yang nyiptain kita, yang menghadirkan orang-orang yang kita sayang, dan yang menghadirkan orang-orang yang menyayangi kita, yang peduli sama kita di dunia ini. Selama kita hidup, kita dikasih mereka gitu, tetap ada di sekeliling kita, di tengah orang-orang yang mungkin ada orang yang jahat, yang niat jahat dan sebagainya. Allah kasih itu bentuk kesayangannya gitu. Dan ketika Tuhan kita yang ngasih gak enak, masa kita gak terima sih? Orang yang sayang aja ngasih hadiah ke kita, misalnya nggak sesuai selera, kita tetap terima kan. Itu sih logikanya. Makanya gue bilang menurut logika juga nyambung cuy gitu. Ini gue baru semua hal ini ngeling ketika gue mengalami fase ibaratnya roller coaster lah ya. Pokoknya kalau misalkan pun gue ada salah ngomong, karena gue ini pingin berbagi sudut pandang aja gitu ya, because I'm a human and I know I'm not perfect. In the process, when I'm struggling, when I'm failed in many and any case of life, ya semoga ada hikmahnya, ibrahnya gitu. Dan semoga orang yang lagi ngerasain bisa ngeling sefrekuensi, dapat lebih bisa menghadapi hal-hal yang mungkin awalnya kelihatan sudut pandang negatif jadi sudut pandang positif, malah merasa ini hal yang menyenangkan untuk tetap dilakukan, hal yang membahagiakan. Karena kalau intinya, kalau kata sahabat gue di pekerjaan lama, Milen ya gue sebut namanya,
Dia bilang kunci hidup tuh bahagia gitu. Dan gue jadi ingat, gue baru ingat sih ini, almarhum kemarin baru meninggal almarhum Ustadz Amer Zikro juga bilang orang muslim sejati itu orang yang selalu bahagia karena dia tahu Allah itu akan selalu melimpahkan. Aduh, gue jadi relate ya, gue baru sadar gitu sekarang. Ya pokoknya sebenarnya itu tuh benar sih, berarti kunci maksud almarhum Ustadz Amer tuh mungkin kenapa kita harus bahagia, ya Allah akan menjamin, ya maksudnya mungkin ujian itu juga hadiah ya selagi kita niatnya baik gitu loh, tapi diberi kayak gitu ya. Semoga juga orang yang belum merasakan terus mendengar ini jadi apa ya, tahu caranya untuk berdamai diri dengan diri sendiri. Misalnya belum tahu tadinya, oh berarti ketika nanti gue menghadapi ini atau orang sekitar gue menghadapi ini, gue bisa kasih insight seperti ini tanpa menyalahkan dia kayak gitu, tanpa menyudutkan dia gitu. Tanpa, dan gue juga nggak harus melewati fase itu gitu, fase yang gagal bertubi-tubi gitu. Jadi udah ada lah gitu. Intinya untuk orang sekitar teman-teman kalau lagi ngerasain fase gagal atau lagi fase drop, kita jangan sudutin. Sekali lagi gue ingetin, meskipun kita ada wah kayaknya dia kayak gini nih kayak gini, jangan, karena itu dia lagi down, lagi nggak bisa nerima masukan. Biasanya lebih ke bukan nyemangatin ya, kasih, kalau nggak hiburan biasanya tuh orang tuh dua, kita tuh butuh sahabat tuh dua di hidup kita katanya. Yang pertama itu yang humoris, yang kedua tuh yang solutif atau bijak. Nah kalau misalkan lu nggak jadi orang yang humoris, ya jadi orang yang solutif, bisa ngasih insight. Ini mungkin jadi salah satu solusi gitu untuk memberikan kayak lo tuh sebenarnya disayang lo sama Allah, ini tuh hadiah gitu. Mungkin nggak secantik itu ya, lu kasih pertanyaan aja, hadiah dari orang. Kalau misalkan sayang sama lo, ngasih hadiah kan belum tentu pasti lu terima kan, walaupun kelihatan gak enak, apalagi ini Tuhan lo yang ngasih kayak gitu-gitu dan sebagainya gitu ya, yang gue udah bilang. Nah baru tuh gue mulai jembatanin fase apa nih, baru tuh gue bisa ngoreksi apa ya yang salah di gue. Meskipun gue ngerasa sampai detik ini ya gue nggak ada salah gitu, dalam arti gue udah berusaha make sure gitu, karena gue ngelihat pahit-pahitnya kayak gue masih aman deh. Pahit-pahitnya gue kayak udah manajemen resiko gitu, ketika gue milih ini kayak pahit-pahitnya gue ngerasainnya kayak gini deh, gue kayak gini. Ternyata itu maksudnya pahit-pahitnya gue ngerasa aman gitu, masih di aman, tapi ternyata jauh di bawah aman gitu. Nah ketika gue berada di, dan itu nggak sekali dua kali, nggak sekali dua kali, 3 kali gitu, dan halnya beda-beda gitu loh. Dan itu waktunya benar-benar dempet, bahkan ada yang barengan. Nah ketika itu kan nggak masuk akal. Gue mikirnya kayak ini aja, misalkan gue lagi mau ke tujuan nih, mau ke kampung A misalnya, gue mau pulang kampung nih misalnya, padahal kampung gue Betawi. Betawi Jawa. Nah gue pulang kampung naik mobil misalnya nih, gue punya mobil ya, naik mobil terus ada jurang, gue jatuh, nauzubillah min dzalik, jangan gue dah ya, pokoknya misalnya nih nauzubillah min dzalik. Nah gue udah prepare, pada gue udah pakai seat belt, terus di inian di mobil gue ada black box ya, yang untuk tahu riwayat kecelakaan. Terus pas kecelakaan di setirannya ada yang otomatis ada bantal tuh ketika kecelakaan, jadi gue berusaha nggak terbentur, tapi gue nggak nyadar nih ada jurang, padahal di peta ada. Nah itu yang gue lebih mikirin, oh kemarin tuh gue udah bikin plan, tapi gue lebih ke backupnya tuh di sisi mobilnya. Misal gue nggak lihat di petanya kalau misalkan di depan tuh ada jurang kayak gitu, lebih hal-hal kayak gitu, lebih detail lagi jadinya. Meskipun kita tetap berserah ke Allah. Kemarin gue sempat nemu tweet, gue lupa siapa yang nulis, pokoknya gue setuju sama tweet itu, dimana tweet itu bilang, dan just teach your children how to be successful. Teach them how to respond when they are not successful. Teach them how to handle failures and learn from their mistakes. Jadi
Jangan cuman ajarin mereka gimana caranya sukses, tapi ajarin juga mereka itu maksudnya anak-anak ya, anak-anak kalian gitu. Tapi ajarin juga anak-anak kalian gimana caranya mereka menghandle atau mengelola kegagalan, cara mereka belajar dari kesalahan yang mereka buat gitu. Cara mereka merespon kalau misalkan mereka itu nggak sukses kayak gimana, itu yang sebenarnya penting. Terus juga ya ini kan namanya sinkronisasi, ada saat sinkronisasi biografi kita menyinkronkan sama narasumber yang gue undang ya, tapi di sini kita sinkronkan dari pengalaman gue, terus mungkin sudut pandang teman-teman yang mendengarkan, ilmu-ilmu yang gue tahu yang berbeda-beda, latar belakangnya juga gitu ya. Sinkronisasinya seperti ini. Dari sinkronisasi ini gue juga kemarin nemu influencer podcast. Kan gue juga suka dengerin podcast ya, karena apa ya, kadang tuh gue ngerasa ketika dengerin podcast ada hal baru aja, sudut pandang yang gue nggak sadarin sebelumnya gitu, padahal gue misalnya udah pernah lewatin gitu. Nah di situ bilang, gue punten gue lupa orangnya, tapi dia bilang untuk mencapai sesuatu kita butuh IQ, tapi untuk kita bisa merawat sesuatu atau mengelola sesuatu, maksudnya sifatnya sustainable, berkelanjutan gitu, jangka panjang, itu kita perlu yang namanya EQ. Jadi kalau misalkan untuk mencapai kita perlu yang namanya kecerdasan intelektual gitu, kecerdasan ya otak gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengelola merawat itu kecerdasan emosional. Jadi kalau menurut gue relate sih semuanya ini. Makanya tujuan Allah untuk membawa kita ke kegagalan, ke masalah itu bener-bener nggak ada nggak ada yang sia-sia gitu. Banyak hal petiknya, mau dari dunia maupun akhirat gitu. Jadi kita diajarin untuk juga merawat sesuatu yang sifatnya jangka panjang gitu, yaitu keistiqomahan kita. Jadi lo orang yang spesial, dipilih karena nggak semua orang tergerak coy untuk istiqomah. Nggak semua orang kayak lo, hadiah lo tuh berlimpah-limpah, itu bekal buat lo masuk surga, lo dikasih berlimpah coy. Gitu. Jadi nggak semua orang juga nggak mau bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Semoga Allah terus bimbing kita untuk jadi orang yang bisa tanggung jawab sebisa yang kita mampu, karena amal pribadi adalah tanggung jawab masing-masing kita ke Tuhan, yang nggak bisa dibantu ke orang lain, kecuali orang lain neladanin atau tertular kebaikan atau ilmu dari yang Allah kasih ke kita, jadi kita punya itu. Semoga dari sekian panjang ini cerita sejaman, ada hal yang bisa dipetik, dan kalau misalkan ada salah dan kurang yang gue omongin bisa di azan cuy, Allahu Akbar, bisa di share ke gue ya, bisa koreksi atau pingin kasih sudut pandang baru. Terima kasih sudah mendengarkan, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next episode.